Halo, kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan metode hashing. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, saya Kade Arya Putra Permana, NIM 180555109 dari kampus Udayana, dan teman saya. Putu Walta Putra dengan NIM 1805551021. Dan masih sama dari kampus Udayana. Jadi, kali ini kita akan menjelaskan apa itu hashing yang akan dilanjutkan oleh Alta Saputra. Baik, yang pertama adalah apakah itu hashing? Hashing merupakan suatu kode dari hasil enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka yang acak. Fungsi hash banyak sekali digunakan untuk mempercepat pencarian dalam tabel data atau pembandingan data seperti di dalam basis data, mencari duplikasi atau kesamaan di sebuah arsip komputer yang besar, menemukan goresan-goresan yang sama di sebuah DNA, dan sebagainya. Jadi, hashing itu adalah suatu metode untuk memastikan integritas atau keutuhan. Selanjutnya adalah metode-metode dari hashing ini. Hashing memiliki 3 metode, yaitu metode pembagian, penjumlahan digit, dan mid square. Yang pertama adalah metode pembagian. Apakah itu metode pembagian? Metode pembagian adalah suatu fungsi hash yang menggunakan fungsi modulus dengan persamaan HK sama dengan K mod M, di mana K itu adalah key atau kunci dan M itu adalah modulusnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari metode pembagian ini. Jika ditentukan nilai M adalah 97 dan mendapatkan nilai K, di sini ada 3 buah kunci yang diberikan, yaitu K1 adalah 10347, kemudian K2-nya 87492, dan K3 34212. Kemudian cara penyelesaiannya adalah H1 itu hashing pertama, masukkan kuncinya yaitu 103, kemudian dimodulasi dengan 97 dengan hasilnya 65. Yang kemudian hashing 2 sama dengan 87492 mod 97 hasilnya 95. Kemudian yang terakhir adalah untuk hashing 3, masukkan kunci ketiga yaitu 34212, kemudian dimodulus dengan 97, hasilnya adalah 68. Baik, sekian dari metode pembagian ini. Untuk metode selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Arya. Baik, metode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu metode yang kedua, yaitu metode mid square. Apa sih itu metode mid square dan bagaimana cara kerjanya? Metode mid square adalah fungsi hash ini melakukan pengkuadratan kunci terlebih dahulu, kemudian menghapus beberapa digit di sebelah kiri dan kanan, asalkan jumlah digit kiri dan kanan adalah sama. Dan apabila jumlah digit berbeda, maka pada digit kiri ditambah sejumlah trailing zero, atau lebih mudah kita sebut saja menambahkan angka 0 di depannya. Fungsi hash ini yang dipilih adalah HK sama dengan 1. Kita bisa lihat di bawah. Jadi, contoh yang di bawah ini adalah fungsi dari metode mid square. Jadi ada bagan, ada K, dan K kuadrat, dan HK. Jadi HK itu adalah jawaban dari mid square. Metode mid square kali ini. Contohnya adalah di sini saya mengambil angka 10347 pada K dan beberapa nomor lainnya yang ada di sampingnya. Jadi 10347 tersebut akan dikuadratkan terlebih dahulu dan mendapatkan hasil bukan 0107060409, tapi hasilnya tanpa 0, 107060409. Kenapa ditambah 0 depannya? Karena untuk menemukan jumlah bilangan yang genap. Jadi kita perlu menambahkan 0 seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu menambahkan sejumlah trailing zero atau menambahkan 0 di depannya. Setelah kita tambahkan 0 di depannya, maka kita dapatkan jumlah yang kita sebut saja genap. Sehingga kita mendapatkan nilai tengah yang genap juga. Jadi kita dapat nilai tengahnya 06, maka otomatis metode mid square ini akan mendapatkan nilai 06.
Untuk memastikan lebih lanjutnya lagi, coba kita lihat yang kedua, 87492. Nah, 87492 ini menghasilkan nilai kuadrat 765485000564. Kenapa kita tambahkan 0 lagi? Karena ini memang tidak genap, ganjil. Jadi kita tambahkan trailing zero atau tambahkan 0. Jadi kita ambil tengahnya, kita dapatkan 85. Dan seperti itu juga dengan yang lainnya. Setelah itu, selain metode mid square, kita ada juga metode yang lain, yaitu yang ketiga adalah metode penjumlahan digit. Metode penjumlahan digit ini cukup tidak begitu sulit. Jadi masih mudah seperti sebelumnya. Jadi, apa sih itu metode penjumlahan digit? Metode penjumlahan digit adalah fungsi hash ini melakukan pemecahan kunci menjadi beberapa digit. Kelompok yang masing-masing terdiri dari beberapa buah digit. Kemudian, kelompok digit tersebut dijumlahkan. Pemecahan dan penjumlahan terus dilakukan jika jumlah keseluruhan kelompok yang ada masih lebih besar dari banyaknya alamat yang akan dipakai. Mungkin agak membingungkan penjelasannya, tapi kalau kita terapkan ini mudah. Jadi, ini kita dapatkan hanya adalah 10347 masih sama dengan digit sebelumnya. Jadi, 10347 ini jumlah digitnya adalah ganjil. Kita hitung saja 10347. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 digit. Nah, ini bilangannya memiliki digit yang ganjil. Jadi kita memotong satu angka dulu di depan, kemudian 2 digit di belakangnya. Jadi kita dapatkan 1, 0, 3, 4, 7, dan kita tambahkan 1 tambah 0, 3, tambah 47, maka kita dapatkan 51. Jadi kita coba lagi yang lain agar lebih mengerti. Jadi 87492 ini masih ganjil digitnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ambil 1 dulu di depan, 8. Dapat 8, kemudian 74, 74, 92, 92. Kita tambahkan dapat nilai digit 174. Nah, kenapa kita di sini tambahkan lagi? Karena nilainya ini melebihi digit sebelumnya, yaitu 2 digit. Karena lebih dari 2 digit, maka kita tambahkan digitnya lagi. Karena ini ganjil, kita ambil satunya dulu, kemudian 74-nya kita tambahkan. 1 tambah 74 sama dengan 75. Kemudian, selanjutnya masih sama, tidak ada berubah, tidak begitu berbeda, masih sama seperti sebelumnya. Sekian dari penjelasan teknik hashing, dan itu saja dari Alta. Pada ditambahkan? Dari saya cukup. Jadi terima kasih, dan terima kasih kembali lagi.